Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Nurul Kusnil Khotimah dengan NIM 126202 Yang kedua, Sayyidatul Kasanah dengan NIM 126204202127. Dan yang ketiga, Zulfa Afanada dengan NIM 126204203177. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Tujuan Allah menjadikan manusia di muka bumi ini ialah agar manusia mengabdi kepada Allah atau menjadi pengabdi Allah. Mengabdi Allah berarti memperbuat apa saja yang menyenangkan Allah dan menjauhi apa yang tidak disenangi Allah. Itulah pandangan Islam mengenai manusia sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Kedua, manusia sebagai makhluk yang mulia. Allah menciptakan manusia sebagai penerima dan pelaksana ajarannya, dan karena itu manusia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Selain diberi julukan makhluk yang mulia, manusia juga diciptakan dengan bentuk fisik yang harmonis dan bagus, sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Agar manusia dapat mempertahankan kedudukan makhluk yang mulia, maka Allah membekali dan melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam suatu proses kependidikan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dengan demikian, jelaslah bahwa kemuliaan manusia itu memiliki akal dan perasaan, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah di muka bumi berarti manusia mengemban tugas untuk menolong agama Allah dalam merealisasikan dan sekaligus menjadi saksi dan bukti atas kekuasaan Allah di jagat raya ini. Dalam perspektif Al-Quran disimpulkan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah, yang telah diberi akal dan nafsu, yang tujuan utama penciptaannya adalah sebagai khalifah dan hamba Allah. Sebagai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, yang artinya dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Surat Al-An'am ayat 165. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa sebutan itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia, dan selanjutnya manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Manusia memiliki tuntutan yang sangat besar untuk bertanggung jawab, mengingat bahwa manusia memegang beberapa peranan dalam konteks sosial, individual maupun teologis. Manusia dituntut bertanggung jawab sebagai individu, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, organisasi, bahkan sampai kepemimpinan dalam arti luas sekalipun terhadap apa yang telah dilakukan manusia.
sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun, yang artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Surat An-Nahl ayat 93. Tanggung jawab sangat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan hidup, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, istri dan anak, maupun alam lingkungan seluruhnya. Yang kelima yaitu manusia sebagai pemelihara dan pemanfaat kelestarian alam. Manusia diberi tugas untuk memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan alam sekitar. Itulah tugas manusia sebagai penguasa di bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Kesadaran manusia dalam perannya sebagai pemelihara dan pemanfaat kelestarian alam sebaiknya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam sehingga terhindar dari kerusakan. Yang keenam yaitu manusia sebagai makhluk yang harus dan dapat dididik dan mendidik. Manusia sebagai makhluk yang harus dapat dididik dan mendidik adalah makhluk Allah yang dilahirkan sudah membawa potensi dapat mendidik dan dapat dididik. Potensi pemberian Allah itu adalah fitrah, yakni berupa bentuk yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li haqqillah. Yang artinya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, sehingga manusia menjadi makhluk yang mulia. Oleh karena itu, ia selalu dikembangkan dan proses itu dilakukan dalam usaha dan kegiatan pendidikan. Manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Artinya, tanpa pendidikan, manusia tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.